Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam acara Impact Kid dengan Ibu Monica. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu semangat, penuh sukacita karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah pemelihara kami, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat pemeliharaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami materaikan firman-Mu dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah diundang ke acara pesta ulang tahun? Siapa? Pasti banyak ya. Kalau dulu belum pandemi, kita bisa datang ke rumah teman yang mengundang. Nah, ini ceritanya belum pandemi ya. Kita datang ke rumahnya, di depan pintu masuk, teman yang berulang tahun menyambut kita. Dia bilang, mari masuk ke dalam. Seneng gak kita diajakin masuk ke dalam? Pasti seneng ya. Yuk, sekarang ada yang ngajakin kita nih. Yuk kita buka Alkitabnya. Kita ambil Alkitabnya, kita baca dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Diulang ya, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Nah, bagaimana Allah harus dihormati? Bagaimana tadi caranya? Dan disebutkan loh di ayat 6, yaitu dengan sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat nih, kalau artinya sujud itu, orang sujud itu artinya apa? Merendahkan diri. Ya, kita menghormati kepada Allah, itu kita sujud menyembah. Kita lihat video ini, sebentar aja videonya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Sujud menyembah hanya kepada Allah saja. Kalau tahu ceritanya yang ini Daniel 6 ayat 11 nih, pasti anak-anak udah pada tahu nih. Perikopnya judulnya Daniel di Gua Singa. Waktu itu Daniel dijebloskan ke Gua Singa karena imannya, kepercayaannya hanya mau menyembah kepada Allah saja. Harga mati, gak bisa ditukar sama yang lain. Dia percaya Allah memelihara dia. Nah, mengapa kita kembali ke Mazmur 95? Mengapa Allah itu harus kita hormati? Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Allah itu pencipta alam semesta, satu-satunya yang menciptakan. Tidak ada Allah yang lain. Nah, Allah itu di ayat
kita itu gembalaannya. Berarti Allah itu gembala kita. Kita itu kawanan domba, tuntunan tangannya. Tiap hari kita dikasih makan, dipelihara. Kalau domba itu dibawa sama gembalanya dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang sejuk, disediakan minuman juga, dilindungi, dijagai dari binatang buas. Allah itu bagi kita gembala kita yang selalu menjagai dan melindungi kita. Makanya Allah itu yang kita sembah, kita hormati hanya satu-satunya. Ya, kemuliaannya semuanya hanya buat Allah, bukan buat kita. Karena pencipta alam semesta yang menjadikan kita hanya Allah saja. Jadi anak-anak, yang patut kita sembah hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah menyediakan kehidupan yang kekal di surga kelak. Hanya itu harga mati yang harus kita selalu sembah. Kita sujud, kita datang, berdoa, memuji Tuhan hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya yang harus kami sembah. Kami sujud datang kepadamu, menghormati Engkau. Kami merendahkan diri kami, sebab Engkaulah Allah pencipta kami. Engkau yang selalu senantiasa menuntun kami, seperti kami sebagai domba kawanan domba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak dalam studinya supaya mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali di acara Impact Kids berikutnya. Shalom. Impact Kids.